Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 1 subtema 2 tema 2 tentang beberapa faktor penyebab gangguan pernafasan. Yang pertama ada faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernafasan ini merupakan faktor fisik. Jadi dari segi organnya belum sempurna, memerlukan alat bantu pernafasan. Itu dari faktor fisik. Sekarang dari faktor penyakit. Orang yang memiliki gangguan pernafasan itu di sini karena faktor penyakit, contohnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Semoga kita semua sehat ya, tidak ada yang sakit. Lalu yang nomor 3, faktor lingkungan. Dari faktor lingkungan, itu penyebab kita mengalami gangguan pernafasan, contoh asap kendaraan, asap pabrik, lingkungan kotor, asap rokok. Nah, oleh karena itu anak-anak diminta untuk menghindari asap rokok dan asap kendaraan ya. Caranya dengan menggunakan masker saat di jalan kalau menghindari asap kendaraan. Lalu di sini kalian diminta untuk membuat bagan atau diagram tentang penyebab terjadinya gangguan pada alat pernafasan manusia. Kemudian ceritakan bagannya. Nah, anak-anak nanti tugasnya ini ya, membuat bagan, diagram, nanti Bu Guru beri contoh bagannya seperti apa. Lalu di bawahnya kamu kirimkan pesan suara penjelasan dari bagan tersebut ya. Jadi tugasnya mengirimkan foto bagan yang telah kamu buat di buku, kemudian di bawahnya dijelaskan tentang bagan itu bagaimana, alur bagan itu bagaimana. Di Vivid kartu as ya, di nomor kartu asnya Bu Guru. Lalu di sini ada beberapa paragraf duplikan salah satu berita di majalah Tempo. Ini berita tentang lahan yang terbakar. Lahan yang terbakar akibat ulah manusia ya. Nah, itu mengakibatkan masyarakat di sekitar memiliki beberapa penyakit seperti infeksi saluran pernafasan dan lain-lain. Di sini di bawahnya diminta untuk memberikan pertanyaan dengan kata tanya apa dan siapa. Contoh nomor 1, kata tanya apa? Apa penyebab asap di Riau? Jawabannya, penyebab asap di Riau adalah kebakaran hutan. Kita cari yang apa di sini. Ini juga bisa ini. Dibuat kata tanya apa? Ini. Kata tanya bagaimana kalau jawabannya asap pembakaran jelas berbahaya karena mengandung partikel kimia yang tak cocok bagi tubuh manusia. Pertanyaannya, apa yang terkandung dalam asap pembakaran sehingga tidak cocok bagi tubuh manusia? Nah, jawabannya yang terkandung dalam asap pembakaran adalah partikel kimia yang tidak cocok bagi tubuh manusia. Itu bisa. Kemudian ini juga bisa. Partikel tak kasat mata berupa partikel tak kasat mata berupa apa? Berupa sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan ozon. Kemudian ini juga bisa. Apa langkah yang diambil untuk sementara waktu menurut menurut NASA? Langkah yang diambil bagaimana? Atau kamu bisa cari sendiri ya. Kemudian siapa?
Siapa nama narasumber yang memboyong keluarganya keluar kota dalam berita tersebut? Narasumber yang memboyong keluarganya keluar kota dalam berita tersebut bernama Asep Dadan Muhanda. Nah, siapa untuk menanyakan orang? Di sini siapa-siapanya siapa? Asep ini ya, Asep Dadan Muhanda kepada Tempo. Kita cari yang siapa? Ini mungkin bisa. Siapa ini? Siapa yang menyatakan bahwa angin membawa asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau? Siapa yang berpendapat seperti itu? Nah, Badan Antariksa Amerika. Itu juga siapa ya? Siapa itu pelaku? Badan itu juga merupakan subjek ya. Kita lanjutkan, ini di mana? Di mana kebakaran hutan terjadi? Kebakaran hutan terjadi di Sumatera Selatan dan Jambi. Di mana lagi ada tempat ada nama tempat nggak di sini? Di mana? Nah, ini bisa. Di mana Asep mengungsi? Ini. Jawabannya apa? Asep mengungsi ke tempat sanak saudaranya di kota Bukit Tinggi ini. Lalu bagaimana? Ini contohnya bagaimana upaya penduduk Riau menyelamatkan diri dari bahaya asap. Jawabannya, sebagian penduduk Riau keluar wilayah sementara waktu untuk menyelamatkan diri dari bahaya asap. Yang mengapa langkah meninggalkan Riau sementara waktu dianggap tepat? Mengapa? Untuk menanyakan sebab. Jawabannya, karena ada kata karena angin membawa asap kebakaran dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Itu saja anak-anak, jadi tugasnya membuat bagan ini saja ya. Untuk pertanyaannya tidak usah, yang penting kalian harus tahu. Tugasnya jadinya ini ya, yang membuat bagan ini saja. Membuat bagan tentang penyebab terjadinya gangguan pada alat pernafasan pada manusia. Lalu diceritakan menggunakan pesan suara ya. Yang penting kalau ini tidak usah jadikan tugas membuat kata tanya. Yang penting kalian tahu apa itu untuk menanyakan sesuatu. Penyebab juga bisa. Siapa untuk menanyakan nama orang atau pelaku. Di mana untuk menanyakan tempat. Lalu bagaimana untuk menanyakan cara, langkah. Mengapa untuk menanyakan sebab atau alasan. Sampai itu dulu anak-anak. Semoga nantinya ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat. Tolong anak-anak belajar dengan rajin ya. Jadi walaupun tidak diberi tugas, itu tolong anak-anak inisiatif sendiri belajar. Jangan malah bermain HP. Tolong ya. Bu guru sering mendengarkan orang tua kalian mengeluh atas sikap kalian kalau di rumah itu kalian banyak yang mainan HP, lalu tidak segera mengerjakan tugas. Belajar itu tidak harus mengerjakan tugas loh. Jadi kalian membaca, mencoba mengerjakan soal itu juga merupakan belajar. Tidak karena diberi tugas baru belajar itu. Tolong kirimkan tugasnya paling lambat pukul 8 ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.